Nabi Adam ketika itu melakukan satu kesilapan untuk memakan buah kuldi. Maka kejadian sayang ke inong jid ke desa lakonyo ibu bapak sampai sekarang masih relevan. Masih sekarang sampai sekarang masih terjadi. Padit rame tanyo lakonyo abang demi tapetimang inong jid maksiat tanyo bak Tuhan. Betapa banyak kita seorang suami untuk dapat timang senyuman istri tak berani kita menegur ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Ya kan? Nyokon dalam kalangan awam, kon kalangan tanyo yang hendak tajak bahkan dari keluarga tengku sekalipun yang tak anggap beliau tengku figur dalam masyarakat masih banyak membiarkan istri atau anak mereka yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dulu itu sebenarnya bak tanyo jino makin mutamah ramai, makin mutamah lu. Makanya abang luntuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Nabi Adam diterima taubatnya dari kesalahan yaitu untuk mengikuti istri tercinta, dak jiat tanyo ba Asyuranyo pun meminta ampun dan berhijrah daripada butanyo yang membiarkan istri atau takut ke inong hingga tanya bermaksiat kepada Allah. Nya sebenarnya juga hijrah itu. Ya kan? Munyonangkanyo tak biarkan inong tanya maksiat. Mulai ke singo hana tak biarkan li. Makna jipu tayu pakai jilbab, tayu sumayang. Tanyo yang memita di luar bang bek karena dapat timang inong jid maksiat tanyo di luar. Tak pengut go, tak cok atago. Perlu kita ketahui yang kita senangkan sekarang ini, yang tak petimang lam donya nyojino, tidak ada nilainya nantinya ketika kita terjerat hukum Allah di akhirat. Bek tak fikir ternyata menghabis-habis jino nyalake mengah ibu-ibu ile boh tengolong pegah ke lako wak nyotiat. Nya sebab lagi nyo. Sebab kamu nyo pandangan keinong nyo kadang-kadang out lost control. Dia segala-galanya tidak. Bahkan di akhirat nanti dia akan menjadi beban bagi kita nyo. Makanya bagi abang-abang luntuan Bandung, mindset yang nala mulai tanyo, yang biasa tanyo jino sayang ke inong, silahkan, tapi sekedarnya saja. Cinta kepada istri tak ada apa-apanya, cuman batasi baik sampai tanyo maksiat ba Allah Taala. Hana so bantu, hana so tulung ketika tahu singok hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, hijrah kita ini bak bulan Muharramnya yaitu mulai kita memperbaiki diri untuk supaya laki ampun ba Allah Ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dulu. Mudah-mudahan Nabi Adam mendapatkan ampunan di hari Asyura, kita juga mendapat ampunan di hari Asyuranya. Mudah-mudahan insyaAllah. Nah ya, sebab bagi sidro agam yang menjadi penyebab dasar mereka itu hancur 3 perkara. Yang bagi adik-adik lo yang muda-muda adik, bagi adik-adik lo yang golong-golong mekawin, bagi adik-adik yang ban mekawin, bagi adik-adik yang nanik sabo dua bo, hanya ingat patokan dasar tanya penyebab dasar tanya hancur dalam dunia bahkan sampai ke akhirat nanti disebabkan oleh pertama 3 perkara. Pertama karena peng, karena uang. Munyopeng diku ada butungku jipo kupiah. Ingat ya. Bek tak fikir tanyo yang kadung-kadungku kamu kupiah lagi nyo hana syaitan. Mu bule dada syaitan pada nyo. Nyo beringat nyo. Seolah-olah tanyo nyo akan selamat, belum tentu. Munyongon peng ancu. Maka perilaku peng itu wajar. Wajar karena hudip dalam dunia nyo munyo hana peng ancu nyo. Ancu. Jino pu mantong pakai peng. Betul? Mandum pakai peng, mekawin ka pasti pakai peng. Inong menyolot mekawin hana peng tinggal danyo. Bahkan pada perkara yang paling kecil munyo hana peng ancu. Jak sumayang masjid, jak sumayang menasah, padahal ibadah mustaqillah, ibadah terasing. Munyo hana peng. Han kuma. Hana peng amput abdo baje. Munyo tajak sumayang menasah dan iliwutan baje, selamat. Akan bunapeng butuh kepada uang, kita terjerat di sini sekarang dalam lingkarannya tanya si kanainan butuh kepada uang itu biasa sebab tanya memang udip dalam dunia nyo mantong. Tapi
jangan sampai kita mencari uang itu menghalalkan segala cara untuk kita mencapai tujuan kita sendiri. Nya bagi abang-abang, adik-adik dan tuan Bandung, pertamanya peng. Yang kedua, inong. Padit rame urang hancur karena inong. Padit rame urang agamnya gadoh akai ngon sebab inong. Padit rame tungku-tungku payah tup dayah karena inong. Padit rame tungku-tungku duk dalam penjara karena inong. Padit rame urang-urang karu ngon rumah tangga karena janda inong. Maka pengaruh daripada seorang perempuan itu sudah dari zaman Nabi Adam, sekarang masih sama. Tanya beringat. Maka pandangan yang mesti kita jaga nyan kenyan Mbak Ino. Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau hana ingat Nabi Yusuf, hana geperingat li Allah Nabi Yusuf, hancur Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Tanya tu bayang Zulaikhanya ibu bapak ya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Sebenarnya menjadi halu-halu kon. Orang yang paling tega, seorang perempuan yang paling kuat menahan kemauan dirinya terhadap Nabi Yusuf, itulah Zulaikha. Luar biasa Zulaikha. Hidup bertahun-tahun bersama Nabi Yusuf, tapi masih sempat beliau bendung. Masih gepetun len-len Zulaikha. Makanya nyok kupu rumah Nabi Yusuf, yaitu Zulaikha yang akhirnya dia isteri Nabi Yusuf, bek salah fikir tanya. Orang inong yang paling kuat gepetun kemauan hati untuk ketiru agam yang paling tampan di dunia ketika itu, itulah Zulaikha. Buktinya mana? Di ketika Zulaikha kajit ke omongan gop lain, kajit ke kun gop lain, sakit hati Zulaikha watayan, diundanglah ketika itu para inong-inong menteri untuk hadir ke istana. Akhirnya nak undangan. Akhirnya geundang inong-inong menteri, inong pejabat-pejabat undang. Akhirnya diletakkan di situ meja, makanan cuman apel, puduinan bersama dengan pisau. Kemudian dipersilahkan oleh Zulaikha. Awaknya mata Pak Zulaikha. Mata sinis. Ngon budak mantong je ke buat Zulaikha nyo hana malay kon lagi nyan tebak golong kunong bak tanyo. Ketika mereka mengupas apel guhoy le Zulaikha Nabi Yusuf nalon tuan Zulaikha antarkan air menan gepudu ile Nabi Yusuf di atas meja. Semua pandangan perempuan tertuju kepada Nabi Yusuf, bahkan ada yang berkata, wow nyokon manusia, nyo malaikat. Akhirnya karena tergiur dengan ketampanan Nabi Yusuf, tak terasa jari mereka itu terpotong. Ino kepulang haba oleh Zulaikha. Awaknyo kalon mandok katisi jaro lon. Bisa kalian bayangkan hidup bertahun-tahun dengan Yusuf, satu rumah dengan Yusuf. Nyo penanyian kita pegahkan syukur-syukur cik mentong lon tu. Munyo awaknyo sang kon tonton 3 minggu kanco Yusuf aja berlaku. Maka ini kan Zulaikha itu orang yang paling mantap dalam mempertahankan hawa nafsunya. Luar biasa. Ada. Jadi yang kedua, yang jid kepehancur tanyo agam inong. Kemudian yang kelima, pergaulan. Seorang pemuda bisa berjudi itu dengan pergaulan. Tidur laki-lakinya bermaksiat ba Allah Ta'ala bisa itu dengan pergaulan. Makanya adik-adik yang muda-muda, berusahalah bergaul sebaik mungkin. Bergaul dengan orang-orang yang dimana awaknya get dalam pandangan awaknya. Bek megaul yang membawa kalian hancur di masa depan. Nyomo judi, main slot, cok atagop, hana jelahan, hana pun mengandai-andai. Udip ini realita, fakta yang mesti kita jalani. Bek udip dan nyonyo, yaitu berandai-andai. Orang mau judinya berandai-andai. Kalau seandai lun menang 20 juta, han menang ya. Kalau seandai lun paso yang kemudian menang, han menang. Syaitan nyo kino itamong.
Kalau karena seandainya jikalau taputubit awat babah, itu pintu besar bagi syaitan untuk merasuk ke batin kita. Makanya abang-abang, ibu-ibu, kalau-kalaunya baik pemain. Pakon karena munyokana kalau yang syaitan kait among. Nah ya, kalau seandai lun mekawin ngon si jihronyan mangat udip lun. Nyocik karena gelantunyo ronyan. Nah ya deh lun mekawin susah udip lun. Isah lah mati dah nyaw. Nyan cik kabutoi. Kah tinggal jula kokah kah muda mentong kaplung jungon si gamji. Anu taplung tamji. Nyo kenapa itu terjadi? Karena ketika itu abang ibu jikalau seandainya, karena itu pintu syaitan terbesar, pintu terbesar bagi syaitan untuk merasuk ke batin tanya. Makanya adik-adik tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang anak-anak muda, coba tinggalkan perbuatan biasa tanya jino mujudi, tinggal. Sebab apa kon? Munyo lale ngon mujudi, yakin ke awaknyo 5, 7, 8 ton uku bean kepelain kadang mekawin han awaknyo teme. Nyo mai perang Israel dengan Iran mai 6 juta. Mamunyo belah no ta mengkawin kon 10 imong belah manyam. Manyo imong belah manyam kali 6 kon 30 juta. Manti kurung 10 juta munyo lale mujudi dah teme. Mati plat awaknya tengok. Jadi nyo coba robah caranya. Baik le mujudi. Kiban cik tungku minta kerja usaha. Ilon jak buat haek le tungku. Munyo haek jak buat minta kerja. Akhirnya apa nantinya? Nanti menjadi kalian pengusaha. Awaknya jid berhasil. Ketika kita telah berhasil dengan siapapun, enak nanti kita melamar dan menikah. Laginya. Sebab laginya adik, abang. Nyo sebenarnya di luar topik, tapi lo sampaikan. Ulama tanya gepegah menung. Jangan kalian menikahi seorang perempuan yang penghasilannya lebih besar daripada kalian. Ingat nyo. Be awaknyo mekawin ngon sidro inong yang penghasilannya lebih besar daripada kalian. Pakon ancu tanyo lako hilang martabat kita sebagai lako di masa yang akan datang. Akhirnya dah ya, munyo le peng inong mit peng lako cair tanyo. Tapu runo inong hai dengo ni. Tanah sehat inong hai petele. Pakon le peng inong. Apalagi kadang-kadang untuk kan monda inong tukang blow, kemudian moto inong tukang juk cicilan bak kredit. Itanya tukang pelalai-lalai di rumah nyek lagi nya. Jadi ketika tanya yang sabe di rumah, ketika tanya yang sabe menggantung baharta inong, ketika silap inong melakukan satu kesalahan, maka ketika itu nantinya istri tak akan mendengarkan ucapan tanya. Maka nyo bagi abang-abang tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah SWT, adik-adik, mari ya sama-sama tanya jino berusaha. Kalau kamu mulai kerja aju. Islam geyu tanyonyo benar urang bela urang kaya berkaya awaknyo bek sagai-sagai megantung bak harta inong. Nyo bagi abang-abang yang kali mekawin ingat, bek sagai megantung bak harta inong punya keduk selamat. Kalau inong megantung bak harta lako kibantungku nya wajib, sebab tanyo berkewajiban untuk memberi nafkah kepada mereka. Nyo bagi abang-abang lo yang kamu kawin dengan inong yang agak kaya daripada tanyo, rukuk minta apa lain, bek inong lagi. Minta apa lain? Lagi haji. Dah ya? Omnya kebutuhan rumah untuk batu bak inong, okeylah. Tapi kebutuhan kita sehari-hari dak bek megantung bak inong. Jangan hancur tanyo. Dah. Makanya bagi adik-adik berusaha. Kali lon usaha tungku hai patih tungku hana metu kerja tungku kiban. Usaha julam. Sebab lagi haji. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Sungguh-sungguh juga beryakin berhusnudzan tanya ke Tuhan. Baliknya ada satu cerita yang mungkin cerita kesyusyu mentong malamnya, mudah-mudahan juga iktibar. Sidro anak muda yang galak ke sidro inong yang kaya. Pemuda ini kurang mampu, orang cik hana mampu, tapi galak ke sidro inong yang kayanya luar biasa, galak ya. Kemudian anak mudanya najak berat
bekas pesantren gekeun bak mak wadean mak lun katruk masa kasaji kena mekawin supaya bek maksiat lun bak Allah Ta'ala, bek lun meme ane inong gok bak jalan bak panti dan lain sebagainya, mak tolong perkawin lun mak. Nah kan biasa tanya munyo laki mekawin bak mak cip bak mak bek bak ayah, sebab mak atau nyonyo menyelesaikan masalah dengan perasaan, kalau ayahnya ngok akal. Munyo bak ayah laki mekawin kon kawin palut kepedu munyo mak tanya mangat. Nah ya munyo kajut bak mak tanya iyah tanya pasti juga, sebab iyah tanya yo ke mak tanya mak lung kena mekawin mak napeng kah masalah peng mak duduk tapi kilung kena mekawin karena jodoh karena calon ilun yang hun atilun jino mak tulung jak kalon anak bapak pulannya ban gedengo lemak daripada anak mudanya anak orang kaya yang nak digampungnya nyan yang giujak kalon ilap lambung mak gekeun bak mak bak anak wadanya ni ke mak anak kanyo ne be ngon nyan hanjut ngoyang lain mentong hanjut ngon anak gadis lain ngon dara-dara yang lain ataukah anak tipulan je anak bapaknya anak apaknya be ngon nyan hanjut ilon tetap nyan mak ne munyo kenan ne hantuk renong ngon ta jutuk hantuk renyen ngon ta itanyo butate dro mutua bahwa tanyonya urang hana han mungkinkah kenan nyan urang kaya gejawab le anak ada nyan pu mak kaya mereka itu mak di dunia di pandangan Allah itu sama kaya awaknya di dunia bahkan boleh jadi mereka mekarat tengok di akhirat lebih ketitip harta bak awaknya bio. Kenapa kita membuat sungkan untuk datang ke rumahnya untuk melamar anaknya? Bek mak pikir orang kayanya brok mendum, bek mak pikir orang kayanya sombong mendum, cima juga kalon ilon ngon anak kayan perlalu ngon awak lain han. Akhirnya ibu bapak dengan kasih sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya datanglah ketika itu ya nanti rumah orang kaya getok pintu tanya orang hana jak rumah orang kaya kon agak lain agak-agak lain juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi orang kaya buka pintu menan go buka pintu deh makcik yang dua ngon ya cik ya ngon cik pio makcik pio get tak kesambut pio makcik get tamong duk di dalam leh duk di dalam buut i ju i kan sebab hana pakai bak warung-warung wadejan pudu i di rumah anyo ke pelajaran bagi adik-adik lo bacut apabila nanti kita bertamu ke rumah saudara kita yang kurang mampu nyobang-abang kemudian mereka menyediakan minuman untuk tanyong ikupi ite lain sebagainya berusahalah meminumnya bek tinggai maknanya perabih pakon menyota perabih yang disediakan oleh saudara tanyo yang kurang mampu mereka akan senang batinnya senang hatinya hana melain tanyo ngonurungnya ya munyo munyo disediakan bu atau makanan bek perabih kadang kok gua lagu paju disediakan tanyo tak cuak ju bebe jut bek dah yang kedua bila kita bertamu ke rumah orang yang kaya ingat bagi adik bila tanyo jak menjame rumah orang kaya gebuot walaupun mangat nyan putun bek perabi jaga diri kita baik-baik fikanglah bertinggal bek deh dah bek deh dah tanyo hantam tajib nyai ibu-ibu lagi anji bek antik bangku duduk buak kan selesai baik adik banci JBO mangat paksa pedu mangat mangat boy si umudip hantam kujib mangat pudu paksa BAB tinggal itu tengok jika mana ni jaga tanya nah kemudian setelah duduk di buut i kemudian jib i diutarakanlah tujuan kedatangan daripada orang tuhannya guna rumahnya muno
Kamu jak kenonyo yang pertama ingin menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, kamu jak kenonyo kamu nanu agam yang galak ke anak gata. Kiban menurut gata. Pergi jawab le orang kaya yo. Alhamdulillah makcik. Kalau seandainya jodoh luar biasa, alhamdulillah makcik. Tamlake ba Allah munyonyo tujuan makcik jak kalon anak lun. Tamlake ba Allah berjadeh berjodoh anak tanyo. Senang hati mak wadayan. Luar biasa bahagia. Mencukai-cukai lah ayah wadayan. Nyotang kalih ke tanyo. Ka? Jadinya aku nak tanya orang jino perkana orang teka apa galam. Laginya makcik na urung teka padik boleh yang kau lekut na ke melapan ro kau lak mandum. Kamu hak dah mati awaknya. Jadi kamu truk kono jak kalau nak kata kiban kaje ka kamu terima makcik. Laginya jilame padik supaya mangat kamu usaha, kamu minta. Kamu kalau sepakat makcik jilame anak kamu ke urang kaya kan. Dame anak kamu nyo segenggam mutiara. Ban kedengonyo lemak anak muda yang dua goi lap lambung yang segenggam mutiara kuliah agam yo tawo jino be seragam mutiara mesineng hantam dak laut wow nyo kunyo lebih si Roma inok ji lah lagi nyo masih nyam berarti menyutek dia memang nyan jelame kaji anyo kamu mupakat ile nyo kamu wo kamu mupakat nya cana mupakat ah citan pun mupakat nyo kamu mupakat ile di rumah insyaallah minggu-minggu ke kamu bihaba jawaban kalau hana truk kamu minggu ke berarti hana jodoh tapi insyaallah nyo kamu mupakat insyaallah kadang jadi seragam mutiara kan seragam mutiara get wow ati gua nak tupat kejak kan tak teruknya tok rumah anak cika kepres le anak ikut rumah kiban mak getna terima dah mak naik kah pemalai-malai lun kakak tu perkaya kayu jak situ kejik mak hanai terima kon hanai terima kak cuman jelame hae tapasa mutua man le tak mak tapu blau le kah ngau le ayah kah hanati le mak hantit ayo tak jelame pujulame mak segenggam mutiara yang kiban mak meulah hendak ku kalaun segenggam mutiara benar ke jelame anak oh nyan mudah mak pemudah segenggam mak lagi hana yakin ke Tuhan deh ke lemaknya nyoba tanya nyoba ayah baik apa kuno lulung kuat berat cik awai Tuhan mak maha kaya mak betul kah yang kasihan Tuhan gebi katanya mak iya Tuhan memberi itu melalui sebab munyona sebab maka nam sebab nasab karena napu ya wai napu dudo nasab ana mungkin nasab bila dudo apui nye dah kah tidak urang kejo anak sebab jina mengkawin inong agam baru kejo anak mana gop anak payah mengkawin mak nago anu nyai mengkawin geroi munyona sawe ya kah 100.000 hektar barangkali mungkin yang jika sebab kah tume ngan segenggam mutiara tapi nyo ya kah kerja bak gop hana mungkin mutua kah tuju lain ju kalau inong lain nah yang lebih lagak daripada anak ji mak mutiaranya pak hidup beka kakak le kon yang kelong kendu pendang mutiara nyampak hidup igunong pergi laut igunong di laut mutiara bat tengah laut kayak enam laut selamat alhamdulillah lagi nyo mak lun laki mengahbak mak ngon ayah karena kalian pumale mak lun pumale ayah man cuman tanya mak bisa untuk tahu jo man tau lun terpuji ke male mak lagi nyo tapi ada masalah mak lun usaha seragam mutiaranya ke lemak bak ayah kailak anak tanya geja ulikot ge aco ember kalau bahasa kamu dia timah ini apa nanya ember agak aco ember tuha sabo geja bineh laut
lamate watenyan Allah pasti memberi. Lon yakin pertolongan Allah. Lam babah itu biar apa? Manjada wajada. Iyak seut laut. Nailak anak muda. Manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada, manjada. Inyo kalau micok, ijeh kabeh itu ndom. Inyo kalau cok, inyo kabeh itu ndom. Bineh lautnya, bineh pasti. Seut laju manjada wajada. Truk wateluhu sumayang lu sumayang pajubu manjada wajada lo manjada wajada. Truk support maghrib selesai maghrib isya leh isya manjada wajada lo sampai tengah malam akhir tertidur beliau anak mudanya bab bineh laut. Singoh lu subuh sambung lo manjada. Nyan urung bineh laut kabeh hidong nan. Puka pubu engam manjada wajada. Nah yang urung tuha pesan ba ane ikah be sampai ilap lagi sigam ya. Gap nonton. 3 hari berturut-turut. Nya ceritanya ibu bapak je motivasi tau. Leura mu turut-turut, Geusut isut laut, leura mu turut-turut. Manjada wajada. Akhirnya ibu bapak dipanggil oleh Allah malaikat ketika itu. Malaikat, nandung tuan ya Allah. Nah takalan hamba lo. Nah ya Allah. Tengok apa? Tengok isut laut ya Allah. Natam takalon manusia itu laut nyopun ku kalon selama juga lon ya Allah. Natatukon pakon itu laut ana ya Allah. Tengok minta mutiara dan dia yakin dengan bantuan lon. Saya tak akan pernah mengecewakan hamba yang memang baik dugaan dan sangkaannya kepada aku. Munyoget dugaan hamba lon kulon, get sangkaan hamba lon kulon. Nyan bak watejan akan get tema keadaan lon atau lon bantu hamba lon. Jadi ya Allah, gata jina malaikat turun ke dia laut pegah ba ungkut yu mita tuwi lam laut yu tamang kedan laut kena ku putuk jino pegah ba ungkut pegah. Akhirnya turun malaikat di perataran laut di pengumuman wahai para ungkut denya ni hoi tentemnyo danyo kona kici kepala kampung nang kici ungkut je kadang hoi. Anyo kepala-kepala pembesar-pembesar ungkut tolong pegah bak masyarakat ungkut ban Bandung geyumita li Allah Taala tuwi-tuwi yang lu. Me anak-anak mandum kenan supaya awaknya bisa selamat. Nyo laut kena putu. Pakon malaikat pun kena kiamat. Kon. Jadi kecil-kecil. Nah manusia tidak tengok isut laut. Jadi iji perle mutiara kena mekawin. Lehnya Allah menerima keyakinan dan kemauannya. Jadi Allah kena bantu supaya kita mula laut ya minta mutiara untuk selamat je temu mengkawin. Karena sidro malaikat jutaan nyawa bisa melayang laganya malaikat. Yang kau urusan lun pegah. Na jalan lain malaikat yang hanam nyoba lu hana jalan lain yang na yang ke awaknya minta tuwi-tuwi lu jak me anak-anak awaknya maju. Bek laganya malaikat. Munyo bek laganya mengadu ba Allah. Lun tukang lapor, lun tukang bibi haba mentong. Akhirnya berdoa ikan kepada malaikat kepada Allah. Ya Allah, bek ne putu laut. Kamu lu tak mentong anak-anak yang mentong ubi. Na yang ban-ban kawin. Nyo menyote ke dito laut mati. Anak mudanya perle mutiara ya Allah, serahkan kepada kami, insya-Allah kami yang akan mengantarnya ke tepian. Kaji hana jadah itu laut. Akhirnya dipesapat ungkut yang muda-muda jak minta mutiara. Nah yang hana tiam ji. Nyo para ungkut ban Bandung waknyo yang muda-muda ungkut tuwe ungkut juale ungkut je ungkutnya mandum-mandum. Kok meneng hana payah awaknya ubi dak mentong. Oh, ungkut tuwe ungkut sisik mandum, kemudian minta mutiara sini siapa yang tak habis ni. Munyo hana mati dia. Akhir sabah kesimpulan ibu bapa mupakat awaknya, cok mutiara sini siapa truk intak bab bine. Menan truk bab bine. Hana itu oh cara puduk le ungkutnya menyata puduk bab bine ngon tanyo ijak. Ban cara ta puduk. Akhirnya ibu bapak ketika itu diletakkan bak tempat yang kaluk, tempat isret daripada anak mudanya. Menan isret anak mudanya, mutabu mutiara dia tu. Watika mutabu, alhamdulillah ya Allah. Gepilih mutiara. Watak tengok gepilih, urang dia tu hinakan. Ai pakon lon. Nah, mana mutiara? Itanya menyokana gop na tanyo. Cek lagi nyan, dari zaman. Maknai lagi nyo kakak, manjada wajada di. Sungguh-sungguhlah kalian. Kalian yang di dayah-dayah walaupun hana mupum mak mengapai. Nyo apai nyo hana mupum lu tungku apai ju ile. Insyaallah tengok sabah masa terpakai apa yang tak apai. Laginya ni ji. Adik-adik lo yang muda-muda, berusahalah kalian sebaik mungkin mencari rezeki yang halal
yang demikian akan menjadi berkah dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang. Nyo momen daripada tanyo yaitu memperingati tahun baru Islam. Sebab lagi nyo sabuh masa mau ataupun tidak, rela ataupun terpaksa, yang donya tempat perantauan tanyo akan tertinggal. Sebab tanyo ini merantau, na pisah masing-masing gejuk oleh Allah Ta'ala. Hana mandum pisah 50 tahun, hana mandum pisah matinya iaitu 60 tahun. Bermacam model Allah berikan kepada kita. Munyo pisah atau umur tanyo kabeh masa tinggal di dunia, mau ataupun tidak, rela atau terpaksa, tanyo akan tahu bahwa Allah Ta'ala dengan cara wonyo na dua bagian. Nyayu apa? Nyawa. Yang mudah-mudahan je kelime bagi tanyo yo. Tanyo wo kedeh alam akhirah, tempat transit di alam barzakh itu ada dua keadaan. Pertama, husnul khatimah. Yang kedua, su'ul khatimah. Dua. Husnul khatimahnya dah tunggu. Husnul khatimahnya dapat mengucapkan kalimah taibah di ketika kita dihadiri kematian. Tengok sabar-sabar tu napa? Dimutakan la ilaha illallah. Han lekek lidah tanya. La ilaha illallah. Habis. Husnul khatimah, surga menanti kita. Yang kedua, su'ul khatimah. Yang kedua, su'ul khatimah. Su'ul khatimahnya abang terbagi kepada dua. Nah, yang su'ul khatimah tidro hamba munyo mati dengan su'ul khatimahnya hana tubit le dalam neraka. Itanya tak fikir orang kafir tau yang kekal dalam neraka. Muslim juga ada apabila dia mati dengan su'ul khatimah yang pertama. Dah su'ul khatimah yang pertama tunggu. Su'ul khatimah yang pertamanya adalah yaitu wate roh trok bak rukung tanyo terasa ragu tanyo ke Tuhan, terasa ragu tanyo ke agama, terasa ragu tanyo bak watenyan ke Nabi Muhammad, terasa ragu tanyo ke akhirat, terasa ragu tanyo ke surga dan neraka, bak watenyan ragu tanyo tengah pebutui Muhammadnya Nabi pehana. Wate tengah pebutui Muhammadnya Nabi pehana. Su'ul khatimah, kekal kita di neraka ibu bapa. Na'udzubillahi min dzalik. Atau pernah surga neraka pehana, pernah surga pehana, pernah surga pehana ratalun pehana, pernah. Nyokot yakin hana. Syak ragu 50-50. Ketika keraguan itu timbul, bakwatenyan tanyo mati, bakwatenyan ibu bapa kita ketika itu tak keluar daripada neraka Allah. Pakon tak membawa iman. Yang kedua, na mati su'ul khatimah juga. Tamau neraka tapi tubit, na tubit. Tamau neraka tapi tubit. Nyanto orang yang mati yang dimana ketika sakratul maut dia istighal dengan perkara duniawiyah, hatinya berbimbang dan teringat ke perkara duniawi, teringat ke inong, teringat ke anak, teringat ke lako, teringat ke harta, teringat dan lain sebagainya. Ketika berbimbang batin tanya teringat ke anak wate kena mati, wate nyan mati, itu juga su'ul khatimah. Tamong neraka tapi tubit, itanyo asai tubit, tamong gede. Asai tu biji. Munyo model-model tanyo nyo abang yo, lu nasi malam nyo model-model lu nyo. Bubulat-bulat lam syurga rasa lu nyo rasa lu. Han puta lumpo. Jauh panggang daripada api. Man tamong ke desiat asai tu biji. Sebab orang tu biatnya naponis hukum. Kau 1000 tahun di neraka. Kajut. Lewat situn tinggal sikurung ton tu. Tinggal hitung nyantong tanya naponis hukum 1 juta ton gadah situn tinggal hitung juga lagi apa di itu tinggal hitung dong kan itu maka jinyo malamnya lun ingin mengajak terutama pribadi lun tuan sendiri mandum tanya sana sakratul maut, mandum tanya akan mati nyo ibu-ibu bang-abang dak jut ketika tanyo sakaratul maut nyan hilangkan pemikiran dan keyakinan tanyo kepada anak, kepada inong, kepada lako. Bek teringat. Hana apa teringat ke anak tanyo. Wate tanyo kena mati kadang tanyo lagi nyo. Wate kena meninggal ti drama apa kelakau teringat ke anak.
Allah ya Tuhanku munyo mati lun ya Allah kiban keadaan nasib anak lun munyo hana lun so tukang jaga anak lun ya Allah tengah ke nanti ingat mati suul khatimah be ingat ke anak pakon karena anak yang kagetitipkan roh oleh Allah ba anak yang jaminan Allah rezekinya Allah yang jamin yang tukang jaga tengah naureng lain naureng lain inong kedua lakornya be awaknya fikir makmur hana yang get na yang lebih get akai makmur ngomak do na urang jaga hana pu fikir kerana na yang kalam kamu gampang satu dunia anak yatim jit na gaya nana pu fikir ke do tanyo ketika sakaratul maut be fikir ke inong nyo abang-abang jangan terlalu memikirkan kepada istri ya Allah tuangku sayang tak lo inong lo menyetek di umpama tengah mati lo pat minta belanja ya Allah perayaan kemudian minta belanja ya tupah semula kena tupah semula gede dia ya tupah temerah kena temerah gede hana payah fikirnya inong dengan nak rezeki tidak perlu terlalu kita mengingat istri karena mereka pun tak akan pernah lama untuk mengingat kita ya kan anak yang tak ingat ibu, anak yang tak sayang ibu, anak otak leh mati tanya hana trip ingat tanya. Lewa put ura leh senujuh paling tiga leh senujuh. Lenyang kedua tanya. Inong tanya bang otak mati tanya melinggai tanya paling geklik inan, paling geklik bat tempat mayat kan cuman lewa. Oleh nyan tiga kem ji ngong kem jamai wak kemunjung. Tanya ibu lagi nyanci, anak pun fikir ke lako otak kena mati. Lakor tanya teringat kita nyawa lu senuju lu hana le paling ingat menan mentong ketika kita kehilangan di dunia ini maka seiring waktu berjalan dia mereka akan melupakan kita si bulan dua bulan lakor tanya mentong timang le bulan put bulan melingku limang bulan gleh ji ngau anak muda baje kamu mulai dalam kamu mulai musebeng yang nangkanyo hantom kepu tengah minta yang lain. Bagaimana posisi kita di alam barzakh? Makanya kak ibu-ibu tuan Bandung yang dimuliakan abang, jangan kita ingat kepada istri, be ingat ke lako, be ingat ke anak ketika sakratul maut. Pecita ingat tunggu, ingat ke dro. Kiban cara ngono. Wate sakratul maut nyan, bu husnudzan tanya ke Tuhan. Nyon lo nafi malamnya kak ibu lo nafi, lo ingat dro ke dro loncit. Ya Allah ya Tuhanku. Letak desa yang lun pubut ya Allah tapi lebih banyak rahmat dan ampunanmu ya Allah besar dosa yang kulakukan ya Allah tapi besar ampunanmu ya Allah dengan sakratul maut yang sakitnya ya Allah ne perampun desa lun ya Allah ne perampun desa lun ya Allah dan beryakin tanyo Allah itu maha pengampun dan mengampuni dosa kita husnudzan kita kepada Allah dengan demikian kita akan selamat insyaallah. Ibu bapak tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang beriman di ketika hidup tapi kafir di ketika mati. Orang yang beriman wate bungo tapi siangnya dia meninggalkan imannya. Siang beriman tapi malamnya meninggalkan imannya. Nyo tanyo umat yang hidup di akhir zaman. Uro lagi nyo tengah hidup tajak majlis taklim, tajak dengar dakwah, tajak dengar ceramah, ho mantong tajak, kemudian amalan tak pubut, tapi ketika sakratul maut syaitan berhasil memperdaya katanya. Nyo hana mece ibu bapak malamnya. Kamu yang nakupiah, kamu yang pendakwah, kamu yang pemateri majlis taklim, tanyo adik tungku mutua, be tak anggap urang awam mantong yang anak ujian yang model demikian. Tanyo pun luar biasa ujiannya nanti. Beta fikir tanya menyokat tungku dan nyokat tente mati selamat golam tente sebab pakon syekh bersisa yang perutuh dro mulang-ulang sampaikan 400 orang muridnya bisa terbang di awan tapi kehendak Allah bakwatenya mati dalam keadaan murtad meninggalkan keyakinannya agama samawi. Nyom syekh bersisa lagi nyo pokok majlis taklim pokok dakwah syekh bersisa lagi nyo ibu-ibu nyo karame tak urang ja hana itin le tempat gepuh le syekh bersisa sabot dah tingkat kedua nya hana tingkat tapi jamaah duduk atas angin jamaah yang mendengar baru tamong jamaah yang lain duk baru kemudian munyo rame tak hana itin puh nyalam tingkat yang kelai duk para jamaah di atas angin mampu syekh bersisa duk nan kelebihannya tapi ketika sakratul maut ketika Israel mencabut nyawanya yang keluar dalam keyakinannya ketika itu ingin sujud kepada syaitan iblis laknatillah alai kafir dia kepada Allah
Makanya ibu-ibu dan tuan-tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, menyobuinya ingat tak nyo penyebab daripada mati suul khatimah nyo nanti insyaallah kalau sampaikan hanale mubiu laginya dah nyo penyebab suul khatimah nyo ibu bapak karena hati tanyo mati. Munyo hati tanyo mati, lidah mekumat waktu sakaratul maut. Munyo hati tanyo rusak, lidah mekumat waktu sakaratul maut. Rusak. Sudah lagi nyo. Munyo jina gak pegah bat tanyo cikun la ilaha illallah. Bisa tak kun? La ilaha illallah. Menan. La ilaha illallah. Jit takun. Jit takun. Kemudian ketika sakaratul maut gambaran jih bunuh. Nyo ibu-ibu, coba ujokeun tiga oleh. Coba ujokeun tiga ndang je. Hana boleh le tak? Ujokeun tiga. Nya tu tak longkeun, mas tiga ndang. La ilaha illallah. Alhamdulillah bisa mentong. Ujo tuk babah peek lidah balangit-langit. Tuk babah peek lidah balangit-langit. Ka? Ujokeun la ilaha illallah. Laginya ke posisi tanyo munyo hati mati ketika sakaratul maut. Tak tepu ucapan la ilaha illallah tapi lidah tak mampu mengucapkannya. Tak tepu la ilaha illallahnya untuk tanyo mati dalam keadaan beriman tapi tak sanggup lidah untuk naik turun ketika itu untuk melafadzkannya. Maka dengan sebab hati mati lidah tanyo pun akan kaku ketika sakaratul maut. Ulama-ulama sufi dulu mereka berdoa kepada Allah untuk hati baik mati. Ya Allah, necok kekuatan kamu hana masalah, necok pendengaran kamu hana apa-apa, necok penglihatan kamu je, tapi kamu melaki barang ya Allah, baik necok hati kamu ketika kami sakaratul maut. Nyonya. Maka ji Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kita gupuruna tanyo supaya hati baik mati, supaya hati baik sakit, supaya hati baik rusak agar selamat kita nantinya ketika sakaratul maut. Ayo. Gekeun le Syekh Hasan Al-Basri, ada 6 perkara yang mengakibatkan hati seorang hamba itu rusak. Nyo jaga antong namboh nyo ibu bapak insyaallah selamat nyo. Nyo namboh. Ada 6 perkara nyo habis nama tahu jung tu. Tiak tu nyo mudah-mudahan je ke ilime malam nyo. Sebab momen memperingati tahun baru Islamnya berhijrah tanya daripada yang hanaget kepada yang get untuk mempersiapkan diri. Sebab ada yang lebih terjadi di hari Ashura yang hanagu pegah lepak kecil tanya bunuh. Tuh, kiamat pun akan terjadi pada hari Ashura. Nyawa Ashura nyo jino munyokon lepet malamnya Muharram. Namura tu munyo hana jadeh kiamat malam ke-10 nyo tengok berarti tu nuku munyo jadeh kaki nyo dah nyo harap-harap mau baik kalau tekedi rasa-rasai kon munyo tekedi kiamat rasai baik ile kenya baik ile mam munyo kena kiamat kiban tak baik ile nah dak jiret wate tawo dari dalam rantau nyo dalam keadaan selamat. Makna jipu ate butimang, ate tanyo butimang, kemudian lehnya jangan kita lakukan 6 perkara. Pertama, nyo yang lazim tak pupuk le tanyo. Yang lumrah tak pupuk le tanyo tabi. Yang pertama yang mengakibatkan hati itu rusak dan mati, kata Syekh Hasan Al-Basri, pertama orang yang bermaksiat kepada Allah dengan harapan nanti dia bertaubat. Ditundanya taubatnya. Nyo takkan juga guap ile singo dah laki ampun. Tak umpake jo ngelako ile urayat laki ampun. Tacok ju ile singo dah laki maah. Tak sampuh ju ile singo kakak habis jabatan takkan lagi nya. Nyo kambun nyo. Sebab syaitannya ku perlu tunda ibadah nyo, ku perlu tunda taubat nyo. Makanya ibu bapak, orang bermaksiat kepada Allah tanya umat Nabi Muhammad nyo, tanya memang hana luput daripada kesilapan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam nyo silap ngon salah kecuali para nabi dan rasul. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah mereka yang dimana mereka itu adalah yaitu mau bertobat dari kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Menan buat dahsyat pur segera kita bertaubat. Makna taubat ini apa tunggu? Membersihkan kesalahan yang tak puputnya. Jangan ditunda-tunda.
Nyo makanya adik-adik lon yang gadi-gadi, adik lo yang muda-muda, ya kan? Bek jino dah sumayang, singoh dah sumayang, katuha dia dah sumayang. Bek sumayang tu jino. Munyo jino lon sumayang tungku luhuna asatan, maghribna isyahan. Sumayang tu le. Iji ibadahnya kan ibadah sumayangnya mustaqillah terasing. Luhuna asatan, luhuklah asal masangko. Maya hanapa awak nyopreh tuha semayang. Nyo ibu-ibu adik-adik lagi nyanyi. Jangan kalian menunggu. Nyopreh raya anak nyo tengok kamangat dah semayang jino hana mangat sagai long kompelain anak ale sakit kemudian mengganggu. Kemudian hana nyaman hati tanyo. Munyo tapreh nyaman hati tanyo udip dalam dunia nyo bang teruk kiamat hantam nyaman. Jadi ki bancit dalam tugas. Dalam tugas tanyo pubuat je semayang. Lam susah tanyo sumayang bek tinggal. Lam keadaan tanyo kucula sumayang tong bek tinggal. Kalian jangan beranggapan nanti urung yang sumayangnya kakaya han kon laganya. Urung sumayang nonya yang susah. Kadang-kadang nawate ujian daripada Allah nyo makin tegar sumayang makin suntuk pikiran nyo. Nah ci, itu ujian bagi tanyo. Tapi ketika suntuk pikiran, ketika mendengar tanyo, kemudian watenya tapak sa sumayang, setidaknya batin kita akan tenang jadinya. Makanya abang-abang ibu-ibu, kadang-kadang tanyonyo kaim gupuduk rasa li Allah Ta'ala ingin bertaubat. Nyayo, rasa ini kebiasaannya Allah berikan kepada orang-orang yang ingin bertaubat. Dan nyo rasanya biasa aja datang cuman sekali. Maka munyo kana rasanya di batin tanyo regam beget bek peluh, gigit dengan geraham tanyo, dengan geraham bekong. Apa rasanya? Nah rasa ya Allah nyo mulai lon tobat ya Allah. Munyo tekedi hana lon sumayang hana jelah ci udip dalam dunia nyo, tekedi hana lon puasa hana timang cit ka karena rasanya nyo rasa pemberian daripada Allah ikhtisas. Pegang baik-baik, tak semua orang mendapatkan rasa itu. Hana mandum tanyo tatume rasanya, hana mandum urung tanyo yang kagejuk mat bekong. Nyo malam nyo kadang na rasa mebi ulah mati tanyo umpama kon karena yang lon pegah, mungkin karena teringat ke masalah tanyo, karena tanyo na balik masalah kemudian hana selesai kemudian teringat tanyo ya Allah munyo kon bak dron tempat lon mengadu hana ya Allah. Munyo tekedikon ngon sumayang hana timang udip lon ya Allah. Nyo mulai lon sumayang munyo kana rasanya wo inon tu mulai ju baik petun nyo maknai tamat bekong. Munyo tapu buat ju tungku hana hidayah oleh syaitan tungku didaya. Syaitan akan masuk dengan tipu daya yang pertama. Tuh. Jipu tunda-tunda taubat tanyo. Teruk rumoh untuk isah lah mati tanyo. Itu khatir namanya. Goresan halus yang dalam jiwa manusia. Isah apa? Bek jino kasumayang. Nyo katelat. Kamu tengok dat. Kaih juile malam tengok kapupun. Munyo malam nyo kapupun tu kan cuman sabuh kata me sumayang. Munyo malam tengok kata mu kaza mu limong bo. Kaih juile nyo katelat. Munyo tape dia kakak ibu tape leh pe yang kana ke puduk oleh Allah dalam batin tanyo malam tengok akan diulang lem ada yang sot. Tapi munyo tamat kong. Ya Allah. Hana guna dun preh malam tengok kadang tengok bungoh lun mati. Tak sumayang. Tak sumayang. Syaitan apa tinggal diam? Tidak. Ketika itulah syaitan memasuki tipu daya yang kedua. Dah dipu bagah-bagah dalam sumayang. Yang tengok sumayang isya umpama jadinya gulam isya sumayang isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ikil hatinya lagi nyo isah lah mati dia nyo kamu mulai tobat lun tapi naik lah mati ni kamu bagah-bagah biuk sumayang untuk kondisi dong kateme qada maghrib lom katemu qada isya munyo telak tak munyo trip dak sumayang untuk kon tengen kah tergantung anak ketemu ka ihli sebab kon pelain je kapu buat cit setidak ji malamnya berkatemu melimong bo munyo tekedi mulet-mulet ka baca Fatihah lambat-lambat ka sumayang untuk le ka sumayang limong bo subuh tinggal sama ngohana inan katanya itambongnya tak kacuk Fatihah gaduh hakai tinggal pungo padanya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dhallin amin sumqan ahad Allahu akbar Allahu akbar kemudian kabeh assalamualaikum kalau Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim lagi jangan tapi kalau kita itu ketika itu mantap melarangnya mantap batin dan nyawa yang dijaga oleh Allah Taala petakeun ya Allah bahbiu amalalun tapi sempurna lun pubut mulai tak pubutu itu mayang ketika kata pubutu itu mayang tak petimang makhrajal huruf apakah syaitan tinggal diam tidak
dia masuk dengan tipu daya yang ketiga. Dah dipegat ujub lambatin tanya. Merasa bahawa ibadah kita itu luar biasa. Ayo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh sembahyang mangat hati dia nyo. Tapi lah mangat hatinya kita mong syaitan dan pui ke hati dia nyo. Munyo lagi nyo sembahyang mangat. Rasa lun di kampung nyo hana yang lagi nyo sembahyang. Metungkuimu mi hana lagi nyo. Terasa ujub bangga kita dengan amal kita sendiri, itu tipu daya syaitan. Maka bak wate nyan kakak ibu dan tuan Bandung menyokong hati tanyo tak petun hana guna lun ujub bak amal ibadah lun, sementara amal ibadahnya geterimong hana geterimong lu hana lun tepulam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu dan tuan Bandung, bapak-bapak, abang-abang munyokana rasa ingin taubat lambatin tanyo, ini pun hijrah namanya. Munyokana rasa taubat lambatin tanyo, maka aplikasikan rasa itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Nyokunyo makna menggenggam kuat daripada pemberian Allah. Rasanya bang kakak tak akan pernah terulang untuk yang kedua kalinya. Munyokana pada yang tiga mat bekong pebut you. Dah sekarang bertaubat, sekarang bermaksiat dengan harapan nanti bertaubat. Nyo dapat mengakibatkan hati rusak, suul khatimah ketika sakaratul maut. Yang kedua, menuntut ilmu agama tapi tak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Majlis taklim taja, pengajian tatubi, jak dakwah nyo, tapi sumayang handa tempo buat. Cok atagop lagi biasa, handa tem amalkan ilmu yang kana, nyo pun mengakibatkan hati tanyo mati. Hati tanyo mati. Nah ya, adik, nyo ibu-ibu yang datang ke majlis taklim, cobalah berusaha. Kamu yang tunggu-tunggu, yang buat di daya, tanya le dititipkan ilmu sedikit tidaknya na dititip ilmu oleh Allah Taala, yang di mana ilmu bak tanya nyo adik kemungkinan besar banyak yang tidak kita amalkan. Ini pun mengakibatkan hati tanya mati. Kita itu jangan terpesona, yaitu penyajian lalai ataukah tanyonyo kan merasa selamat dengan pakaian yang tasu. Tanyonyo merasa selamat dengan buat tanya wow. Makanya ibu-ibu dan Bandung walaupun tanya mujilbab setiap harinya saleh, tanya nak ibadah umpama haji, ingat ya, bek tanya menganggap ngonnya tanya selamat. Sebab yang gepu selamat oleh Allah Taala sehingga itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa lebih daripada yang lain. Ingat ya? Dah, itu yang kedua. Yang kedua, dia mempunyai ilmu tapi tak mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Yang kelai, mereka amalkan ilmu tapi tak ada ikhlas dalam batinnya. Ikhlasnya apa tunggu? Mengharap pujian dan kemalon daripada gob lain. Ikhlas yaitu tanya menghambakan diri kepada Allah satu-satunya. Makanya caranya lagi nyong, tanya jak jamaah munasah, tanya jak jamaah masjid, tanya jak majlis taklim, niat dengan hati ya Allah nyolun jak jamaahnya untuk mengikuti sunnah perintah Rasul dron ya Allah. Nyanto perintah Rasul dron ya Allah. Dan bek tajak jamaah tajak kalon so yang hanaja, bek tajak majlis taklim tajak perhati so aparatur desa yang hana tu. Tanya biasa lagi kan. Nyo aparatur desa mesti droh hanaja. Ketua pemuda hana tu mubulai matai hana de. Kepenyan tajak kalon. Tanya nak tajak ibadah jak kenan mentang munyo untuk tajak kalon gak bek leja. Ini sama artinya minta pahala BP temu palih bepa. Yang inong kalon yang inong, yang agam kalon yang agam, tak ada manfaatnya. Tanyo han gebikeun ba urang yang hana beramal. Tanyo umat Nabi Muhammad yang nageyu aja urang yang hantem beramal. Aja, bukan pegah. Pakat. Oh masalah tem hana tem kau urusan tanyo. Promo kecil ana deuh-deuh majlis taklim. Kepunya. Aparatur desa hantam deuh-deuh ya berjamaah. Konyan tujuan tanyo beknyan truk kenan duk dengar wow dan tanyo aparatur desa kon semikir ji munyo jamaah dari masyarakat kagak tubit tanyo yang aparatur desa yang kagak putuha leurung tuha gampung leurung gampung tubit semikir be sampai kenang ke menan dah ikhlas
tanya urun syariatnya ibu bapa sip karena Allah dong kaji ya. Sebab menyata petimang ikhlas lagi urun hakikat, lagi urun makrifat tak sanggup kita. Sebab awaknya lagi nyo macam-macam takrif ikhlasnya. Ikhlasnya hilang wujud diri, kemudian yang beribadah ketika itu terasa kita bahwa yang beribadah kon tanyo yang kenyan ikhlas. Nah yang pegah muno ikhlasnya ibu bapa kon hana terasa tanyo ikhlas yang kenyan ikhlas. Bila terasa kita ikhlas bak watanya tanyo hana ikhlas. Contoh na urang jak laki sedekah rumah tanyo igaknya hana dih kemalon karena budak minta maaf bukan untuk membuka aib nyontok ke contoh mentong karena beliau handi ke kemalon rencana tajuk 5 rubai karena agaknya handi ke kemalon tajak tamong lam kamar tajuk 100 rubai tajuk 100 rubai urang yang laki hai tepu ke tanyo hanta tusa urang yang tajuk dan gop lain handi tudup padik tajuk yang tepu padik jok pada yang tanya dengan Allah wate kagua urang laki sedekah kan teringatlah mati tanya mungkin si umudip lon nyo kunyo yang paling ikhlas lon bersedekah sebab hana satu pe bak wate tanya tepu tanya ikhlas bak wate nyan ke hana ikhlas le ketika seseorang beramal dia tahu ketika itu dia ikhlas ketika itu dia tidak ikhlas lagi. Jadi kibanci tungku tanya urang syariat yang mentong awamnya kakak ibu sip mentong pe lon ibadahnya karena Allah maka la mazhab Imam Asy-Syafi'i na tanya pakai usalli fardhu adh-dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala pakai lillah ini untuk apa untuk melatih dari mulut melatih batin supaya kita itu ikhlas karena Allah dong nyolun jak umum tujid karena perintah Allah nyolun jak mendengar dakwah karena perintah Allah munyo awaknyo jak dengar dakwah malamnyo jak kalon lun sebagai Ismail dari Aceh Selatan yang awaknyo kalau dalam TikTok kecewa kalian karena yang kalian lihat malam ini bukan seperti di TikTok nyo malamnyo lebih serius tapi kalau seandainya awaknyo kalon malamnyo awaknyo jak malamnyo karena perintah Allah jak dengar dakwah dengar nasihat supaya mudah ke ilime pemantong keadaan yang terjadi malamnyo ino walaupun hana lucu hananyo hanji kekecewa bagi awaknyo nyantong lagi nya adik malamnyo ilong pulang paksa awaknyo buatnyo dengar hanji sebab kan beda-beda tanyo beda-beda singa bunga baru nah itu bi abal lagi ana mangat si ana apa tanyo kan itu bertanda bahwa teta pugotnyo tanyonyo ya itu nit dalam hatinya kon karena Allah ganyan dong ji munyo rasanya bang la mati tanyo kon pusam-pusam mbek pedi-pedi ganyan pedi nah ya nyilun malamnya ibu bapak khusus untuk menyetir dijik ke ilime mudah-mudahan berjik ke ilime bagi tanyo untuk tanyo hijrah mungkin kadang yang lagi nangkanyo kadang hana ganyan ya dah ka ikhlas yang kepet nyo munyo tanyo beramal tanpa ikhlas itu mengakibatkan hati tanyo mati cara tanyo ikhlas hukum yang biasanya kiban karena Allah nyanto lun pugot dakwah karena Allah lun pugot ratak karena Allah lun pugot mimbar karena Allah nyantong kon karena aja walaupun gop lain di kalon nyo lagi abang-abang lun malamnyo yang mekat malamnyo akan menjadi amal yang paling besar bagi mereka nyolun jak mekat bat tempat-tempat dakwah karena Allah untuk minta rezeki untuk lunjuk ke anak rumah lun di rumah untuk memberikan nafkah keluargaku sebagai kewajiban bagiku maka munyonyo niat daripada tanyo jak kerja pemantong pekerjaan kita maka itu akan menjadi nilai amal bagi kita adanya Pak Polsek Pak Den Ramil juga demikian getrun kunon niat ati kanyan kon hana mangat kon kepala desa kon hana mangat ngurung kampung tapi pecit nit ate pu nyolun jak bak sabuh lapangan di mana tempat lapangan yang ramai urang alehna kejadian-kejadian ti naluninan untuk mengamankan itu pun nilai ibadah yang luar biasa bagi beliau-beliaunya sebab lagi nyo bang munyo jino nyo kon munyo jino tak pegah ibadah munyo ta jino tak pegah nilai ibadah rata-rata hana menyum bak ati tanyo hana menyum bak tanyo tapi kapan itu kita butuhkan ketika jasad dikebumikan di alam barzah ya Allah inu kira perlihatannya jinana boleh dasana ya kan adiknya dong cara ibu timang ikhlas lagi karena yang lagi gupurno ju lillahi ta'ala lillah karena Allah untuk Allah karena Allah lagi dong dah kemudian yang kepet orang yang mengakibatkan hatinya mati tidak reda dengan keputusan Tuhan
nyo mekait ngongleh hati lagi lagu tungku husni tanyo bunuh ya kan. Jadi munyogleh hati reda dengan ketentuan itanyo jino yang udip malamnyo bapak ibu nyo sedang menjalankan skenario yang gepegot oleh Allah Ta'ala, dan yang kalih janji tanyo ngon Allah pet belian 10 uro dalam kandungan mak tanyo dile yang lagi nyo jeut bak tanyo, maka jangan protes. Nyo yang kejadian lagi tanyo jino nyo jeut bak tanyo tawai kali tanyo kali MOU dengan Allah Ta'ala baik protes le lagi umur put belum 10 orang dalam kandungan tanyo kan dalam kandungan mak tanyo dile kalau pegah ikah tengok udip sekian ton jeut igata tengok wate udip tengok mengkawin dengan si pulan get ikah mengkawin dengan si pulin jeut lakokah si pulin jeut ijo bio hana masalah tanpa-tanpa kasih gogo jeut dan kata apa jeut maka tanyo bahkan jangan dak jeut tanyo nyo gini bek buruk sangka ke Tuhan ikah tengok wate karaya kah kubi pangkat kah di kampung jak ublang jeut nya datang melamar je ku polisi hai ten termong hai ten datang mong ten hana lewat ya hana sip ukuran ya hana sip kilo ke mit pajuh buku yang darahnya darah je han lewat. Jadi ketika hana lewat ya hana hati dengan Tuhan nya tingat dengan kuno oh ya Allah berarti janji lun kon ino ngon ya Allah dile tengah lu minta janji lun ho lain lagi kan reda kita dengan ketentuan Allah. Nyom nyo selama udip kasih ngoh nyodup kasih kikah ge maka tanyo nyo mentingkat-tingkat bang nah yang kaya nah yang pertengahan nah yang memang kurang mampu nah yang memang hana mampu kan kurang mampu hana mampu tapi Allah berikan kelebihan yang mendasar bagi orang yang kurang mampu. Pat melalui hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan nyo bagi abang-abang lo kakak-kakak lo yang lako dan kadang kakak kurang mampu jangan kalian itu protes kepada suami kalian, jangan protes kepada Allah, berusaha lagi biasa itanyo nyo bangkon kalau ditakdirkan le Allah kurang mampu walau tak kerja tanyo lebih daripada kerja orang yang mampu tetap hana mampu. Padahal warung kopi 20 per jam kau kaya awak jangan awak lain orang kerja tanyo yang mau ulam belang lepang sebutnya je le tapi pakon gap yang mangat ada tak kerja abeh-abeh but yang nak tinggal sumayang yang tanyo tetap etnan pakon cit etnan janji tanya dengan Tuhan anak perkara mita mentong genya hana putak paksa kehendak haitin kekele Nabi menong kalau seandainya tak menyalahi tentang ilmu gaib ilmu yang gaib Nabi nya getepu yang terjadi getepu yang kalau terjadi gebi ilmu oleh Allah getepu yang akan terjadi nyokunyo makna wate Nabi Isra wal Mi'raj gebi sabah ilmu oleh Allah la ilmu gejuk adanyan satu ilmu itu khusus untuk baginda Nabi nyo Muhammad lunjuk ilmunya ke gata Muhammad jangan kau beritahukan kepada sahabat dan umatmu karena batin mereka tak sanggup menampung ilmu ini. Bila kau beritahukan Muhammad akan kucabut pangkat kerasulanmu karena ilmu ini ikhtisas untukmu. Maka na ilime bak Nabi, na kelebihan bak Rasulullah yang hana bak para sahabat dan bak para tanya umat. Lebih Nabi tanya. Nabi getepu yang akan terjadi, Nabi getepu sedang terjadi, Nabi tahu yang akan terjadi. Betapa banyak hadis-hadis yang Nabi ucapkan 14 abad yang lalu. Mulai sekarang kadeh deh tanda-tanda kiamat bak tanya. Kamu mulai deh. Nabi kan getepu, cuman hana gebite langsung. Hana buka langsung. Diingat awaknya. Ini cerita daripada khadam beliau. Dulu ada seorang ulama sufi di Aceh Barat, tepatnya di Wela. Yaitu disebut nama beliau itu Abu Ibrahim Wela. Nah, ingat Ibu? Nanti dengar nanyan. Abu ya Ibrahim Wela nya Ibu Bapak. Beliau itu seorang wali. Banyak kelebihan beliau yang ditemui oleh topir-topir motor. Kadang-kadang menyona peng gutik juinan tapi awaknya jak mitai likuk katan peng. Mendidik ju. Kemudian kalau nak yang berangkat dari Labuhan Haji ke Banda Aceh, kadang-kadang sopir motor encik getawarkan, hana pakai peng. Awaknya mengambil tabarruk, mengambil berkah pada diri beliau. Abu motor lo nabu. Nyo munyo kana urang dike, munyo ilake le abu iku, iperatret urang dikut. Hana item minta motor lain. Dukna
Abu motor kamu abu. Hana pepene abu jak ngongaki mentong. Ho abu mujak ubanda. Tu awaknya ubanda, abu cik kanai banda. Banyak kejadian itu. Bahkan sopir-sopir motornya banyak mencerita tentangnya. Banyak kejadiannya. Kemudian di rumah guru saya, ini lon kero yang cerita. Guru saya sendiri yang bercerita. Kalau gejau Aceh Selatan, biasanya nanan desa idih nanti Pantai Gelima. Dia sudah ada seorang guru lon tuan. Beliau selalu tidur di sana. Sebab hana mandum rumah getem gefile leh pakon ho wallahu alam. Gecerita keleganya Abu Ibrahim Wala ketika tidur biasanya bak tempatnya. Biasa lon leng tika seke. Iganya tika seke. Tika turi tika seke ya. Tika pandan, ingka pandan, tika seke, leng. Iga nyan han pakai bantai biasa ge. Si gogo getin. Pakai gakinya kan, nyopanya hampir mupak ngamput. Menyoba hata nyopa nannya. Muwit. Ju genyo. Kenyan. Legenya ge. Dah. Yang anehnya ketika beliau tidur hana pakai ubat nyamuk, mesin nyamuk hang gedong haidong bak tubuh kaya. Awak lain yang punah nyamuk. Bak tubuh kaya hana hidong nyamuk. Jangankan itu hidong han. Itu guru saya itu memperhatikannya. Kuperhati otna lebih. Sebab gak nyai nak sampai gue. Kuperhati hana hidong nyamuk. Dah? Ini sekilas. Beberapa hari sebelum tsunami kejadian 2004, beliau datang ke Banda Aceh. Hanya menurut cerita daripada yang enggaknya. Ilun pun berita ini saya dengar dari orang lain yang mendengar cerita beliau. Ketika truk dilekut Masjid Raya di daerah Ratu Tekstil sekarang itu, beliau berjalan di pinggiran jalan sambil menengok ke atas. Waduh. Tapi gak ate ulai. Lagi nya. Hana gekeun. Dan hantom abu ya watenya lagi nya selama segolamnya. Ate ulai. Kalau kudih ate ulai, kalau ate ulai cit. Adik kah? Tak berselang lama kejadian tsunami. Wate getanyong oleh kadam beliaunya. Hana gekeun tapu gaknya. Getup, pakon getup. Ulama yang model lagunya kakak gebuka hijab oleh Allah getepu perkara yang gaib, tapi beliau tak bisa membukanya. Pakon berdosa beliau dengan Allah. Nyo aturan. Lagi nyo ke Nabi tanya. Nabi getepu apa yang akan terjadi, tapi Nabi tak bisa membuka. Kenapa? Quran jago buka. Desya salah menyetu buka. Maka gecok secara global oleh Nabi tanya. Munyo awaknyo kena kalon atau syurga. Hana kutunyo oleh Nabi sasau. Nyo kena kalon atau syurga, kalon bak sidro urang. Yang dimana mereka itu fakir sahibul ayal, mereka fakir kurang mampu mempunyai keluarga, kemudian mereka tak mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Nyomunyo nai gampung tanyo ino apa kecil nai gampung tanyo ino goknyan kurang mampu kerja lagi biasa sumayang hana tinggai mengeluh hantom, kemudian lihnya keluarga na yang mesti dinafakahi, beliau tak pernah mengeluh. Maka nyo ketanda bahwa beliau asal syurga. Munyo nai gampung com jaro betul pokoknya pakon. Karena bila beliau dekat dengan kita suatu saat nanti beliau ke surga, han gepedi dan dalam neraka. Genyan munyo na di kampung yang laginya kakak ibu dekati mereka. Bila ada suami kalian yang model lagi usaha lagi biasa, sumayang hana tinggai, puasa Ramadan na, budoh tengah malam sigogona, kemudian hantar mengeluh bak tanya, imita, kemudian tak tahu pakai tak itun, nyan ibu bapak jaga beget lakonyo baik icuk ego. Pakon, selamat kalian dengannya nanti. Ingat, sebab tanya si kagak tu oleh Allah Taala, anak pun dapat oleh Allah Taala. Dah ya. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah SWT, yakin tidak menerima keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain. Itanyonyo ibu bapak yo gejok rezekinyo du. Mendoa
nyan untuk keberkahan rezeki, kau untuk mutama mudoanya untuk keberkat rezeki ni syik kana pada melaki Allah, ya Allah ya Tuhanku begat pada lon begat boh pada bek megusong wate golom talake nyan ba Allah Taala Allah cika ketepunya yang talake cika ketepu putapu ingat Allah kon. Jadi kiban tungku tak melaki nyan tak lain untuk agar supaya harta yang kita dapatkan itu berkah. Sama lagi kita doa panjang umur. Ya Allah tuanku panjang umur panjang umur ya Allah bu panjang umur ya Allah. Pe Allah ana ketepu tepu. Pe Allah bisa ke panjang bisa, tapi takdirnya pane kepe doa panjang umur supaya berkah usia kita. Mana berkah pe banyak dalam kehidupan dia tapi guna kepada yang get untuk maksiat ba Allah Taala. Iji beda bang yo. Munyo makanan rezeki berkat ngon rezeki hana berkat yang beda. Habis cik rezeki berkatnya habis. Kon mana rezeki berkah hana habis. Nyo pandangannya lagi nyo. Masih bu berkat tak bu? Kon ngan berkat. Tapi berkatnya pecit wate tapajuh bunyan hana gadoh teringat tanya ke Tuhan. Mana lagi pun makin tak pakai Honda makin tim sumayang, makin gejuk motor makin mangat tajak masjid lagi nyan. Rezeki hana berkat makin lagak motor makin tinggal sumayang, makin le rezeki makin jiuh tanya dengan Tuhan. Itu tandanya berkah pada rezeki itu tak Allah tetapkan kepada kita. Gini dah ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah itu. Nah. Jadi yang keempat tidak menerima takdir daripada Allah. Yang kelima tak pernah bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat Tuhan juk tak pakai. Nikmat Tuhan juk tak pajuh. Nikmat Tuhan juk nyon tak kendarai. Tapi tak pernah ada syukur kita kepada Allah. Dupna tanya kakak ibu ngon nikmat Allah bang, ngon penunjuk Allah, ngon nyan tanya maksiat ke Tuhan, ngon penunjuk Tuhan, ngon nyan talawan Tuhan, ngon Honda kejuk rezeki Allah, ngon nyan talawan Tuhan, la motor inan talawan Tuhan. Naudzubillah paki kerancu tanya. Makanya abang-abang tuan Bandung ingat li Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Bersyukurlah bila kalian syukur kepada nikmatku aku tambah nikmat kepada kalian, bila kalian kufur pre tengok azab don pedih nyo buti ingat tanya buti ingat ya. Jadi biuk nikmat dak je pakai nikmat itu kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bek talawan Tuhan ngon penujuk Tuhan. Tajuk parang ke tidur ngon itak tanya ngon parang ancu tak katai. Munyo imita parang lain itak tanya hana masalah tak. Tapi munyo ngon parang tanya itak tanya. Ngon sinsu tanya ikoh bak kaya tanya. Ngon peng tanya icok inong tanya. Nyo ancu tak ngon. Dua dah. Kemudian yang keenam yang terakhir ibu bapak, kita menguburkan jenazah tapi tak mengambil iktibar daripada apa yang telah kita kubur itu. Hanya ke contoh suri tauladan wate gok mati bak bineh tanya. Padahal Nabi mengatakan kafabil mauti mau'idhah, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi kita nyo. Cuman nyo ibu-ibu tuan Bandung, abang menyotakuh kubu tapu mano mayit tapu kapan mayit, jadikanlah itu sebagai pelajaran bagi kita nyo agar hati kita nantinya tak berkarat han mati. Abang bapak, mudah-mudahan dengan momen memperingati 1 Muharramnyo tahun baru Islam, uro ke-10 tengok ke-10 tak puasa sunatan puasa, uro ke-10 tanya pun berpuasa. Kelagian 2 uro agar kita itu terhindar daripada berterlabus dengan Yahudi. Munyo hana mutemu uro 10 tungku ana pecit. Berarti 10 nyo 2 tanya nyo sunnah kita berpuasa. Jadi mudah-mudahan tunyo dak je boleh lebih daripada tun yang kau lekut, dan mudah-mudahan tanyo yang kagejuk laku oleh Allah Taala dalam tunyo atau yang kala tunyo mudah-mudahan berjid ke imam bagi tanyo, imam yang senantiasa selalu membimbing kita untuk sampai kepada keridaan Allah, dan yang kagejuk inong tanyo oleh Allah Taala mudah-mudahan istri kita menjadi istri sebagai makmum yang setia, yang senantiasa selalu mau kita bimbing mereka untuk sampai kepada keridaan Allah. Tanyo yang kagejuk anak oleh Allah Taala, mudah-mudahan kakak ibu anak tanyo berjid ke bantu bagi tanyo, berjid ke celeng bagi tanyo, anak yang soleh dan yang salehah, anak yang mampu dibantu tanyo.
ketika truk dan bak saboh tempat, bak saboh masa yang hana bantuan lain bak tempatnya dan bak masanya selain daripada bantuan anak gedanyonya. Ketika sakaratul maut, anak menjadi bantuan kita. Ketika di alam barzakh, anak yang kita tinggalkan yang senantiasa mendoakan kita. Ketika nanti di hari akhirat, mereka yang akan menjemput kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lu sampaikan ibu bapak menjadi yang aktibar kepelajaran sejam ti tengah lebih kurang lentuan dong ino ke bapak ibu. Kadang silap don marit dupe hati nelun laki beri dan mah. Kai ibu apa maaf? Tamu doa tahu.